Halo sahabatku dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siapkan hati dan emosi kalian, karena kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan harga diri seorang istri bernama Anya. Bayangkan, di satu sisi ada ibu kandung yang terbaring lemah di rumah sakit, menunggu uluran tangan dan doa. Di sisi lain, ada mertua sombong, Bu Mirna, yang dengan lantang dan sinis berkata, acara syukuran rumah baru iparmu adalah prioritas keluarga. Daripada jenguk ibumu yang di rumah sakit. Anya hanya bisa diam dan tersenyum. Senyum yang menyembunyikan rencana besar. Mereka pikir Anya lemah. Mereka tidak tahu, hanya 2 hari kemudian, kejadian tak terduga datang yang membuat mereka syok histeris. Apa yang sebenarnya Anya siapkan? Dan apa rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari suami dan mertuanya? Jangan lewatkan setiap detiknya. Sebelum kita mulai, yuk buktikan kehadiranmu. Tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe ke channel Cerita Momo ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita mulai. Inilah kisah. Acara syukuran rumah baru iparmu adalah prioritas keluarga. Daripada jenguk ibumu yang di rumah sakit. Selamat menonton. Anya berjalan gontai memasuki rumah megah itu. Aroma masakan rumahan yang seharusnya terasa hangat kini menusuknya dengan bau kepalsuan. Punggungnya terasa nyeri, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena beban emosional yang baru saja ia rasakan di rumah sakit. Sejak 2 hari lalu, setelah mendengar kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit karena kelelahan dan tekanan darah tinggi, jiwa Anya seolah terbelah. Pagi hingga sore ia habiskan di sisi ranjang ibunya, menyuapi dan menguatkan. Malam harinya, ia harus kembali ke rumah ini, tempat ia harus menghadapi mertuanya, Bu Mirna, yang memiliki hati sekeras batu, dan suaminya, Devan, yang punya keberanian sekecil sebutir debu saat berhadapan dengan ibunya. Langkahnya terhenti tepat di ruang tengah. Bu Mirna duduk di sofa beludru, tangannya sibuk membolak-balik katalog catering mewah, sambil sesekali mencoret daftar menu dengan pulpen emasnya. Di sebelahnya, Dodi, adik ipar Anya, menyeringai sambil memamerkan gambar drone yang akan ia gunakan untuk mengambil video acara syukuran rumah barunya. Mereka sama sekali tidak menyadari kedatangan Anya. Bu Mirna mendesis bangga, pastikan cateringnya yang terbaik, Dodi. Kita harus membuat tetangga dan rekan bisnis tahu, bahwa keluarga kita sekarang berada di level yang berbeda. Rumahmu itu kan ibarat istana kecil di kompleks elit, syukuran harus totalitas. Dodi mengangguk-angguk setuju, matanya bersinar penuh keserakahan. Anya menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ibunya di rumah sakit, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, sementara di sini, yang dibahas hanyalah kemewahan dan kesombongan tak berujung. Ia berdeham perlahan, mencoba menarik perhatian. Bu Mirna mengangkat kepala, tatapan matanya langsung menyambut Anya dengan kilatan penghakiman yang dingin. Dari mana saja kamu, Anya? Tanya Bu Mirna, suaranya tajam seperti pecahan kaca, tanpa sedikitpun basa-basi menanyakan kondisi ibunya. Sudah ibu bilang, 2 hari lagi acara syukuran Dodi. Catering, souvenir, daftar tamu VIP, semua butuh koordinasi. Kamu malah keluyuran baru pulang jam segini. Anya maju selangkah, menanggapi dengan nada yang datar, sengaja menutupi gejolak hatinya. Saya dari rumah sakit, Ibu. Menjenguk ibu saya. Tadi beliau muntah-muntah lagi, tekanan darahnya naik. Ia berharap kata-katanya bisa menyentuh sisi kemanusiaan Bu Mirna, tetapi itu adalah harapan yang sia-sia. Bu Mirna meletakkan katalognya dengan suara berdebam keras. Ia menyandarkan punggung ke sofa, melipat tangan di dada. Raut wajahnya berubah menjadi ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Oh, lagi-lagi soal ibumu yang sakit. Ceka. Anya, dengar baik-baik. Kita ini punya prioritas. Prioritas keluarga kita. Dan saat ini, prioritasnya adalah acara syukuran rumah baru Dodi. Dodi ikut menimpali sambil tersenyum mengejek. Iya, Kak Anya. Rumah ini kan lambang kesuksesan keluarga kita. Acara ini jauh lebih penting daripada menjenguk ibumu di rumah sakit yang sudah tua itu. Toh,
Ada perawat yang jagain, kan? Kepala Anya seperti dipukul godam. Dadanya terasa sesak. Kata-kata Dodi benar-benar melampaui batas. Ia menoleh mencari suaminya. Devan baru saja keluar dari kamar. Ia melihat Anya, Bu Mirna, dan Dodi yang sedang berkonfrontasi. Devan pasti mendengar semuanya. Anya menatap mata Devan, mencari sedikit saja pembelaan, sedikit saja empati. Namun, apa yang ia temukan hanyalah pandangan kosong yang dipenuhi rasa takut. Devan dengan cepat mengalihkan pandangannya, pura-pura sibuk dengan ponsel di tangannya. Sikap Devan ini jauh lebih menyakitkan daripada cemoohan Bu Mirna dan Dodi. Suaminya telah memilih untuk menjadi pengecut, alih-alih menjadi pelindung bagi istrinya. Kamu tidak akan pernah sebanding dengan ibu, kata Bu Mirna, melanjutkan rentetan kata-kata tajamnya. Dodi itu kebanggaan keluarga ini. Dia baru beli rumah miliaran, itu kehormatan. Sementara ibumu hanya menambah beban pikiranmu. Kamu seharusnya bersyukur. Devan sudah mengizinkanmu sibuk dengan ibumu. Tapi sekarang, cukup. Kamu harus fokus pada syukuran Dodi. Iparmu adalah prioritas keluarga. Daripada jenguk ibumu yang di rumah sakit. Kalimat itu, yang diucapkan dengan penekanan penuh kesombongan, menancap jauh ke ulu hati Anya. Ini adalah puncak dari segala perlakuan buruk yang ia terima selama bertahun-tahun. Perbandingan, hinaan, dan kini, larangan tidak langsung untuk merawat ibunya yang sedang sakit keras. Anya merasa air matanya mendesak ingin keluar, tetapi ia menahannya. Ia teringat janji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Anya menatap Bu Mirna, tatapan matanya kini bukan lagi tatapan memohon, melainkan tatapan yang dingin dan tajam, seperti batu obsidian. Bu Mirna terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan perubahan aura pada diri Anya, tetapi Bu Mirna segera menutupinya dengan senyuman puas karena ia merasa telah menang. Anya membalas tatapan Bu Mirna dengan senyum. Bukan senyum tulus, melainkan senyum yang menyimpan ribuan rencana dan tekad baja. Senyum yang akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Senyum yang bagi Bu Mirna dan Dodi hanya dianggap sebagai tanda kekalahan dan kepasrahan Anya. Baik, Ibu, ujar Anya, suaranya tenang dan terkontrol, berbeda dengan gejolak di dalam dirinya. Saya mengerti. Prioritas. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berbalik, melangkah menuju kamarnya. Bu Mirna dan Dodi saling pandang, lalu tertawa kecil, menganggap Anya telah menyerah. Devan hanya menghela napas lega karena konfrontasi telah berakhir, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyalakan api di dalam diri istrinya. Di dalam kamar, Anya mengunci pintu. Ia menjatuhkan dirinya di sisi tempat tidur. Ia mengambil ponsel, bukan untuk menangis pada sahabatnya, Lina, tetapi untuk menghubungi nomor khusus yang jarang ia hubungi, Pak Haris. Seorang pengacara litigasi ternama yang selama ini ia sewa secara rahasia untuk mengurus dokumen dan aset pribadinya, yang sama sekali tidak diketahui oleh Devan, Bu Mirna, maupun Dodi. Anya adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan properti besar yang didirikan oleh almarhum ayahnya, yang ia kelola secara diam-diam dan disamarkan di bawah nama yayasan. Pak Haris, bisik Anya, suaranya bergetar menahan amarah. Kita mulai sekarang. Tolong siapkan semua dokumen yang kita bicarakan dulu. Gugatan cerai, pembekuan aset dan yang paling penting, laporan penggelapan dana yang dilakukan Dodi di perusahaan kita. Saya ingin semuanya bergerak cepat. Saya ingin kejadian tak terduga itu terjadi 2 hari lagi, tepat di hari syukuran rumah baru Dodi. Ia mendengarkan dengan saksama instruksi Pak Haris, membuat catatan mental tentang langkah-langkah yang harus ia ambil dalam 48 jam ke depan. Malam itu, Anya tidak tidur. Ia menghabiskan waktu untuk meninjau kembali semua bukti transfer ilegal Dodi, semua manipulasi data perusahaan yang dilakukan Dodi, dan semua dokumen kepemilikan aset yang selama ini ia lindungi mati-matian dari keserakahan keluarga suaminya. Anya menyadari, Bu Mirna dan Dodi telah membuat kesalahan fatal. Mereka mengira Anya hanyalah istri penurut dan bodoh yang hanya sibuk mengurus rumah dan mertua. Mereka mengira uang yang mereka nikmati adalah hasil kerja keras Devan. Mereka tidak tahu bahwa Devan sebenarnya hanyalah karyawan biasa di perusahaan milik Anya sendiri, dan Anya membiarkan mereka hidup dalam ilusi kemewahan palsu selama ini. Pagi menjelang. Anya keluar kamar dengan wajah yang tampak lelah,
tetapi matanya bersinar penuh tekad. Ia bersiap untuk kembali ke rumah sakit, tetapi Bu Mirna sudah menghadangnya di meja makan. "Mau kemana lagi, Anya?" Bu Mirna bertanya sambil menikmati sarapan. "Kamu harus ke pasar bersama Dodi, bantu dia memilih bahan untuk pesta. Kamu punya waktu untuk ibumu nanti, setelah syukuran. Sudah ibu bilang, prioritas." Anya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti tadi malam. "Saya harus ke rumah sakit dulu, Ibu. Saya sudah janji pada ibu saya. Tapi, saya akan kembali secepatnya. Dan jangan khawatir, Bu Mirna. Saya berjanji, saya akan pastikan acara syukuran Dodi menjadi acara yang paling tak terlupakan seumur hidup kalian." Anya tidak menunggu jawaban Bu Mirna. Ia langsung pergi, meninggalkan Bu Mirna dan Dodi yang saling pandang kebingungan dengan janji aneh Anya tersebut. Mereka hanya mengedikkan bahu, yakin bahwa Anya hanya mengancam kosong karena marah. Mereka tidak tahu, janji itu adalah hitungan mundur menuju hari kehancuran mereka. Di sisi lain, Anya sudah tidak peduli lagi dengan ucapan Bu Mirna. Prioritas Anya sudah jelas. Melindungi ibunya, mengakhiri penderitaannya, dan mengajarkan kepada keluarga ini apa arti sebenarnya dari harga diri dan konsekuensi. Babak balas dendam telah dimulai. Anya kembali ke rumah sore hari itu, setelah menghabiskan waktu berjam-jam di rumah sakit. Kondisi ibunya belum stabil, dan perawat menyarankan agar ibunya mendapatkan istirahat total tanpa beban pikiran. Namun, bagaimana mungkin Anya bisa memberikan itu, ketika beban pikiran terberatnya justru berasal dari rumah ini? Pikirannya terasa campur aduk, tetapi ketenangan yang ia tunjukkan di luar sudah menjadi tameng yang sempurna. Ia sudah bukan lagi Anya yang dulu, yang mudah menangis dan pasrah. Kini, ia adalah seorang wanita yang sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Saat membuka pintu, suasana rumah sudah riuh rendah. Ada beberapa orang asing, sepertinya panitia acara dari pihak Dodi, yang sibuk memasang dekorasi dan menata meja. Bu Mirna tampak seperti ratu yang sedang memberi perintah, dengan Dodi di sampingnya yang hanya mengangguk-angguk bangga. Anya meletakkan tasnya di sofa dengan pelan, berharap bisa melewati mereka tanpa konfrontasi. Namun, Bu Mirna seperti memiliki sensor untuk mendeteksi ketidakpatuhan. "Anya, dari mana saja kamu? Bukankah ibu sudah bilang, kamu harus fokus di sini?" seru Bu Mirna, suaranya menggelegar mengalahkan suara panitia yang sedang mengatur tata letak bunga. "Sudah sore, dan kamu baru muncul. Lihat, Dodi butuh bantuanmu untuk finalisasi daftar tamu. Ini acara besar, loh, bukan sekadar hajatan biasa." Anya mendekat dengan langkah pelan. Ia menatap Bu Mirna, lalu ke arah Dodi yang tersenyum kemenangan. "Saya sudah dari rumah sakit. Ibu, kondisi ibu saya tidak begitu baik. Saya harus memantaunya lebih sering. Besok, saya harus kembali pagi-pagi untuk menandatangani beberapa berkas administrasi dan berbicara dengan dokter spesialisnya." Senyum di wajah Dodi menghilang, digantikan oleh cemberut kesal. Bu Mirna mendengus keras. Tangannya berkacak pinggang, gestur yang selalu Bu Mirna gunakan ketika kekuasaannya merasa terancam. "Berhenti membawa-bawa rumah sakit itu, Anya." Bu Mirna meninggikan suaranya, membuat beberapa panitia menoleh ke arah mereka. Bu Mirna segera menurunkan volume suaranya, tetapi nada bicaranya tetap menusuk. "Rumah sakit itu ada perawatnya. Kenapa harus kamu yang mengurus semua? Kamu istri Devan, kamu menantu keluarga ini, dan saat ini, kamu punya tanggung jawab pada acara Dodi." "Tapi, Ibu." Anya mencoba membantah. Bu Mirna langsung memotongnya dengan telunjuk mengarah tepat ke wajah Anya. "Tidak ada tapi-tapian. 2 hari lagi, Anya. 2 hari. Rumah ini harus sempurna. Kamu tahu, tamu yang datang itu adalah rekan-rekan bisnis penting ibu, juga rekan-rekan Dodi yang kaya raya. Mereka tidak boleh melihat ada kekurangan sedikit pun. Kalau kamu terus-terusan mengurus ibumu yang sakit, siapa yang akan mengurus dapur, mengurus detail menu, dan memastikan semua berjalan lancar di sini? Ibumu bukan urusan kami." Kalimat itu, yang diucapkan dengan penuh penekanan, membuat hati Anya terasa remuk, tetapi di saat yang sama, memicu ledakan tekad dalam dirinya. Bu Mirna seolah baru saja memberikan izin resmi bagi Anya untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga ini.
Selama ini, Anya masih menahan diri, masih berharap Devan bisa berubah, masih berharap Bu Mirna bisa luluh. Kini, harapan itu benar-benar musnah. Devan, yang baru saja tiba di rumah, mendengar kalimat terakhir ibunya. Ia tahu ibunya sudah keterlaluan. Ia melihat tatapan terluka di mata Anya, tetapi ia juga melihat wajah Bu Mirna yang memerah menahan marah. Sekali lagi, Devan memilih jalan termudah. Ia berjalan mendekati Anya, bukan untuk membelanya, melainkan untuk meredakan ketegangan. "Sayang, sudahlah," bisik Devan, menarik lengan Anya pelan, mencoba membawanya menjauh. "Ibu hanya stres karena acara Dodi. Dengarkan saja ibu. Besok pagi, kamu boleh ke rumah sakit. Tapi setelah itu kamu harus cepat pulang dan bantu di sini, ya? Please." Anya menarik lengannya dari genggaman Devan. Ia menatap suaminya dengan kecewa yang mendalam. "Kamu memintaku untuk memilih, Devan? Kamu memintaku untuk mengabaikan ibuku yang sedang kritis demi acara syukuran rumah Dodi? Di mana hati nuranimu?" "Bukan begitu, Anya," elak Devan, suaranya lebih terdengar seperti rengekan anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Ini hanya 2 hari. Setelah acara selesai, kamu bebas menjenguk ibu. Dodi juga sudah mengeluarkan uang banyak untuk ini, kita harus mendukungnya." Dodi menyeringai, merasa di atas angin. "Betul, Kak Devan. Kak Anya, jangan jadi dramatis. Acara ini jauh lebih berharga daripada drama di rumah sakit. Sana pergi. Ini bukan rumahmu." Anya tersentak mendengar kalimat Dodi yang diucapkan dengan nada meremehkan. Seolah-olah Anya hanyalah benalu yang menumpang hidup. Kalimat itu benar-benar membuatnya muak. Ia berdiri tegak, membiarkan kemarahan merayapi wajahnya. Ia menyadari, mereka tidak tahu bahwa rumah mewah tempat mereka berdiri, bahkan seluruh perusahaan tempat Dodi menggelapkan dana, sebenarnya berada dalam kendalinya. "Baiklah," kata Anya, suaranya tiba-tiba menjadi sangat rendah dan dingin, membuat Bu Mirna dan Dodi terdiam. "Saya akan menuruti permintaan kalian. Saya akan membantu persiapan prioritas keluarga ini. Tapi jangan salahkan saya jika apa yang terjadi nanti akan membuat kalian semua menyesal seumur hidup." Ancaman samar itu membuat Bu Mirna sedikit bergidik, tetapi ia segera menepisnya, yakin Anya hanya menggertak. "Omong kosong apa lagi itu? Sudah, jangan buang waktu. Ambil daftar tamu ini, dan pastikan tidak ada kesalahan ketik." Bu Mirna melemparkan map tebal berisi daftar nama ke tangan Anya. Anya menerima map itu, tetapi ia tidak melihat daftar nama. Ia melihat peluang. Ia melihat celah. Malam itu, seharusnya Anya menyusun souvenir atau mengatur daftar tamu. Sebaliknya, Anya duduk di kamarnya, membuka map itu. Ia mencoret semua nama penting yang berpotensi menjadi investor atau rekan bisnis yang menguntungkan bagi Bu Mirna dan Dodi. Ia menggantinya dengan nama-nama baru, nama-nama yang akan memainkan peran kunci dalam kehancuran keluarga ini, yang telah ia susun bersama Pak Haris. Ia juga menghubungi Lina, sahabatnya yang bekerja sebagai konsultan IT. Lina adalah orang yang dipercaya Anya untuk menjalankan investigasi digital atas transaksi mencurigakan Dodi. "Lin, Dodi memintaku mengatur daftar tamu dan mencetak undangan. Aku butuh daftar tamu yang kita susun kemarin. Aku akan mengirimkannya ke tempat printing besok pagi." Lina, yang sudah tahu rencana Anya, tertawa kecil di seberang telepon. "Siap, Queen. Ini akan jadi pesta yang sangat menarik. Mereka tidak akan tahu bahwa daftar tamu itu adalah daftar orang yang akan menyaksikan mereka jatuh." Anya tersenyum pahit. "Tentu, Lin. Aku akan pastikan acara syukuran rumah baru Dodi ini adalah acara yang paling spektakuler. Mereka lebih memilih kemewahan dan kesombongan daripada rasa kemanusiaan. Sekarang, saatnya mereka membayar harganya." Keesokan paginya, Anya izin untuk ke rumah sakit lagi. Kali ini ia tidak memohon, ia hanya mengumumkan. Bu Mirna sempat protes, tetapi Anya menatapnya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. "Saya hanya 2 jam, Ibu. Setelah itu saya akan kembali dan memastikan semua kebutuhan Dodi terpenuhi, termasuk undangan sudah dicetak dan disebar." Bu Mirna akhirnya membiarkan Anya pergi, yakin bahwa Anya sudah patuh. Mereka tidak tahu, di saat yang sama,
Anya menemui Pak Haris di sebuah kafe tersembunyi dekat rumah sakit. Di sana, Anya menyerahkan salinan detail penggelapan dana Dodi, lengkap dengan bukti transfer ke akun pribadi yang disamarkan. Ia juga menyerahkan surat kuasa untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Devan dan pembekuan seluruh aset yang terdaftar atas nama Devan. 2 hari lagi, Pak Haris, ujar Anya dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah terlalu lelah, Pak. Saya ingin ini berakhir. Saya ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka injak. Pak Haris mengangguk serius. Saya jamin, Bu Anya, begitu undangan palsu yang Ibu cetak itu tersebar, mereka tidak akan menyadari bahwa mereka telah mengundang saksi-saksi kunci ke pesta kehancuran mereka sendiri. Rumah syukuran itu akan menjadi panggung, dan mereka adalah aktor yang akan mempermalukan diri sendiri. Anya kembali ke rumah tepat waktu. Ia menyebar undangan palsu yang sudah dicetak ke tangan Bu Mirna dan Dodi, yang menyambutnya dengan gembira dan bangga. Mereka sibuk menghubungi tamu-tamu penting di daftar undangan, tidak menyadari bahwa di saat yang sama, salinan laporan keuangan dan bukti penggelapan Dodi sudah berada di tangan pihak berwajib melalui Pak Haris, yang sudah siap bergerak di hari H. Anya menghabiskan sisa hari itu dengan pura-pura sibuk. Ia membantu mengatur meja, memilih taplak, dan bahkan membantu Bu Mirna membersihkan perak. Ia tersenyum, tertawa kecil, bersikap seolah-olah ia adalah menantu paling penurut di dunia. Namun, di dalam hatinya, hitungan mundur terus berdetak. Ia sudah tidak peduli lagi dengan Devan, Bu Mirna, maupun Dodi. Prioritasnya kini hanyalah ibu kandungnya, harga dirinya, dan keadilan yang harus ditegakkan. Besok adalah hari terakhir sebelum bencana itu datang, dan Anya akan menghabiskan waktu itu untuk menikmati ketenangan sebelum badai besar yang ia ciptakan sendiri. Malam terakhir sebelum hari syukuran tiba. Udara di rumah itu terasa tebal dan dingin, dipenuhi ketegangan yang hanya disadari oleh Anya. Bu Mirna dan Dodi sibuk memeriksa setiap detail dekorasi, seolah-olah kesempurnaan fisik rumah Dodi akan menjamin kesempurnaan hidup mereka. Sementara itu, Devan tampak gelisah. Ia merasakan ada yang aneh dari ketenangan Anya yang tiba-tiba. Istrinya tidak lagi melawan, tidak lagi merengek, tetapi matanya memancarkan kedalaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seperti air tenang yang menyembunyikan pusaran badai di dasarnya. Anya menghabiskan waktu di dapur, berpura-pura mengecek persediaan. Ia mendengar Dodi berteriak pada Bu Mirna dari ruang tamu. Bu, aku sudah pastikan semua aman. Besok setelah acara, aku akan segera transfer sebagian uang pinjaman itu. Tidak ada yang tahu soal ini, Bu. Hanya kita. Apalagi Kak Anya, dia mana peduli dengan urusan perusahaan. Fokusnya cuma ibunya yang sakit itu. Dodi tertawa puas, sama sekali tidak menyadari bahwa Anya berada tepat di balik dinding yang memisahkan mereka. Kata-kata Dodi semakin menguatkan keyakinan Anya. Mereka benar-benar menganggap remeh dirinya. Mereka terlalu fokus pada keserakahan dan kesombongan mereka sendiri, sehingga tidak mampu melihat jebakan yang sudah terpasang. Sekitar pukul 11 malam, semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Anya menunggu hingga Devan tertidur pulas di sampingnya. Ia harus berhati-hati. Devan adalah tidur yang sangat ringan ketika sedang stres. Anya melirik wajah Devan di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Tidak ada cinta, hanya rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Suaminya ini adalah korban dari ibunya sendiri, tetapi Devan telah memilih untuk menjadi korban yang menyakiti orang lain. Dengan gerakan sehalus mungkin, Anya bangkit dari tempat tidur. Ia hanya membawa satu tas kecil yang berisi dokumen-dokumen penting, termasuk surat-surat perusahaan yang menjadi aset utamanya, dan tentu saja, surat-surat rumah sakit ibunya. Semua pakaian, perhiasan, dan barang-barang material lainnya ia tinggalkan. Ia tidak membutuhkan apapun lagi dari rumah ini. Sebelum meninggalkan kamar, Anya mendekati meja kerja Devan. Ia membuka laci yang terkunci, tempat Devan menyimpan dokumen-dokumen keuangan dan kartu ATM. Dengan tenang, Anya mengambil sebuah buku tabungan dan beberapa dokumen penting terkait kepemilikan saham yang ia berikan pada Devan beberapa tahun lalu sebagai hadiah pernikahan. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bagian dari bukti penggelapan Dodi, karena Dodi juga menggunakan nama Devan dalam beberapa transaksi ilegalnya. Setelah memotret semua dokumen yang diperlukan untuk diserahkan kepada Pak Haris, Anya mengembalikan semuanya ke tempat semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal.
Anya kemudian beranjak keluar kamar. Ia berjalan melewati kamar Bu Mirna dan Dodi. Keheningan malam di rumah mewah itu terasa mencekam. Ini adalah malam terakhirnya di sini sebagai istri Devan dan menantu Bu Mirna. Ia membuka pintu utama perlahan-lahan. Langkah kakinya menyentuh ubin dingin, dan ia menarik napas lega. Tepat di depan gerbang, sebuah mobil yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Lina, sahabat sekaligus kepala tim IT-nya, sudah berada di kursi kemudi. "Siap, Queen?" bisik Lina saat Anya masuk ke dalam mobil. Anya mengangguk. Senyumnya kini adalah senyum kebebasan. "Siap." Aku lega. Rasanya seperti baru saja keluar dari penjara. "Jangan menoleh ke belakang," ujar Lina sambil menjalankan mobil perlahan menjauhi rumah itu. "Mereka akan panik besok pagi." Mobil Anya dan Lina melaju ke tempat yang aman. Sebuah apartemen studio sederhana yang sudah disiapkan Anya untuk tempat tinggal sementara. Di sana, mereka kembali memeriksa semua detail rencana. "Semua undangan palsu sudah terkirim ke alamat yang kita tuju." "Ya, Lin?" tanya Anya, memastikan. "Sudah," jawab Lina. "Undangan yang Bu Mirna dan Dodi cetak, yang isinya nama-nama penting, juga sudah terkirim. Tapi di antara semua itu, ada beberapa undangan ke alamat spesial." Lina tersenyum misterius. Alamat-alamat itu adalah alamat Pak Haris, dan juga beberapa orang dari Badan Pengawas Aset dan Polisi Ekonomi. "Kita menyamarkannya sebagai tamu VIP relasi Dodi. Mereka tidak akan curiga." Anya menyandarkan punggung, merasa sedikit rileks. "Bagus. Dan yang terpenting, bagaimana kabar ibu saya?" "Sudah saya cek tadi, Bu Anya. Stabil. Perawatnya sudah saya minta untuk menghubungi saya langsung jika ada perubahan. Ibu Anda aman, dan tidak perlu khawatir. Fokus kita sekarang adalah besok pagi." Pukul 7 pagi. Di rumah mewah itu, suasana mulai ramai. Catering sudah datang, karangan bunga berjejer, dan Dodi sudah mengenakan jas termahalnya, mondar-mandir di depan cermin. Bu Mirna mengenakan kebaya sutra, berdiri di depan pintu, siap menyambut tamu-tamu penting yang ia harapkan akan menambah pundi-pundi kesombongannya. Devan baru bangun, dan ia langsung mencari Anya. "Anya, Anya, kamu di mana? Ibu sudah memanggilmu dari tadi. Kita butuh kamu untuk mengawasi dapur." Devan berteriak sambil mondar-mandir di kamar. Ia kemudian menyadari ada yang salah. Tas Anya, yang selalu diletakkan di sudut, tidak ada. Meja riasnya kosong. Tidak ada tanda-tanda Anya sudah mandi. Devan mulai panik. Ia bergegas keluar. "Bu, Dodi." Anya tidak ada. Bu Mirna mengibaskan tangannya. "Halah, paling dia sudah ke rumah sakit lagi. Biarkan saja. Toh dia sudah menyiapkan semuanya. Dia pasti kembali sebelum tamu VIP datang." Namun, hingga pukul 8, saat bel pintu mulai berbunyi dan para tamu mulai berdatangan, Anya tidak juga muncul. Devan mencoba menelepon, tetapi nomor Anya tidak aktif. Kepanikan mulai merayapi Devan. Ia teringat janji aneh Anya kemarin. "Saya berjanji, saya akan pastikan acara syukuran Dodi menjadi acara yang paling tak terlupakan seumur hidup kalian." "Bu, aku rasa ada yang tidak beres," bisik Devan kepada Bu Mirna. Anya tidak mungkin tidak mengangkat telepon. Dia tidak pernah meninggalkan ponselnya mati. "Diam kamu, Devan," desis Bu Mirna. "Jangan merusak acara. Panggil Dodi, suruh dia segera sambut tamu penting itu." Saat Bu Mirna dan Devan berdiri di teras, mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Senyum sombong Bu Mirna melebar. Mereka melihat Pak Jaya, seorang pengusaha properti terkenal, dan Bu Siti, seorang investor besar, turun dari mobil. Bu Mirna segera menyambut mereka dengan senyum termanis. "Selamat datang, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara syukuran rumah Dodi, anak kebanggaan saya," kata Bu Mirna penuh kebanggaan. "Selamat, Bu Mirna," jawab Pak Jaya, tetapi raut wajahnya tampak serius, tidak ada keceriaan selamat. "Kami datang ke sini atas undangan ini. Kami dengar ada urusan penting yang harus diselesaikan di sini. Terkait dengan aset dan perusahaan." Bu Mirna bingung. "Urusan apa, Pak?" "Ini murni syukuran.
Urusan bisnis bisa kita bahas nanti. Tiba-tiba, dari arah gerbang, datang lagi dua mobil hitam yang berbeda. Mobil itu berjenis van, bukan mobil mewah tamu. Di belakangnya, muncul lagi beberapa mobil biasa. Dari mobil-mobil itu, turunlah beberapa orang berpakaian rapi, tetapi aura mereka sangat resmi dan kaku. Mereka membawa tas kulit hitam, dan ada beberapa orang berseragam polisi biasa yang berdiri di belakang mereka. Melihat kedatangan orang-orang ini, jantung Bu Mirna dan Dodi langsung mencelos. Raut wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan, seketika pucat pasi. "Siapa mereka, Bu?" bisik Dodi panik. "Aku tidak mengundang orang-orang berpakaian seperti itu." Sambil berbicara, salah satu dari mereka yang membawa tas kulit hitam berjalan lurus, melewati Bu Mirna dan Dodi, lalu menatap rumah megah itu dengan tatapan menilai. Bu Mirna mengenali pria itu. Itu adalah Pak Haris, pengacara yang sangat terkenal. Tetapi setahu Bu Mirna, Pak Haris adalah pengacara yang bergerak di ranah litigasi keluarga, bukan penggelapan aset. Pak Haris melirik ke arah Bu Mirna, senyumnya dingin. Ia tidak mengucapkan sapaan apapun. Ia langsung mengeluarkan sebuah map dari tasnya, dan menyerahkannya kepada seorang pria berseragam polisi yang berdiri di sampingnya. "Sesuai perintah, laksanakan tugas penyitaan dan penahanan segera. Semua sudah tertera jelas dalam surat perintah ini," kata Pak Haris dengan suara lantang, yang terdengar jelas oleh semua tamu yang baru datang. Inilah awal dari kejadian tak terduga yang akan membuat mereka syok histeris. Kepanikan menyebar seperti api di antara para tamu syukuran. Musik yang tadinya meriah mendadak mati, tergantikan oleh bisikan-bisikan cemas. Bu Mirna dan Dodi berdiri mematung di teras. Wajah mereka pucat pasi melihat seragam polisi dan aura resmi yang dibawa oleh tim yang dipimpin oleh Pak Haris. Devan, yang terlambat menyadari bahaya, baru saja mendekati mereka dengan wajah bingung. "Ada apa ini, Bu? Siapa mereka?" tanya Devan, suaranya tercekat. Bu Mirna tidak mampu menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa menunjuk ke arah Pak Haris yang kini sedang berbicara serius dengan salah satu petugas pengamanan dari Badan Pengawas Aset. Pak Haris melangkah maju, sorot matanya yang tajam menembus ketakutan Bu Mirna. "Saya Pak Haris, kuasa hukum dari pihak yang dirugikan. Hari ini, kami datang untuk melaksanakan perintah penyitaan dan penahanan terhadap Dodi, atas kasus penggelapan dana dan manipulasi aset yang merugikan klien kami hingga ratusan juta rupiah." Mendengar kata-kata itu, Dodi langsung berteriak histeris, menyangkal. "Apa? Penggelapan? Tidak. Kalian salah orang. Aku tidak pernah menggelapkan dana siapapun. Ini rumahku, ini acara syukuran, kalian tidak berhak merusaknya." Dodi mencoba menerobos maju, tetapi dua petugas menahannya. Bu Mirna akhirnya sadar dari keterkejutannya. Insting kesombongan dan pertahanan dirinya bangkit. "Tunggu, Pak Haris, ini pasti salah paham. Anak saya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Siapa yang berani menuduh Dodi? Siapa klien Anda? Tunjukkan bukti. Jangan-jangan ini hanya trik murahan untuk memeras kami." Pak Haris tersenyum sinis. Senyum itu tidak menjanjikan kebaikan sedikitpun. "Bukti sudah sangat jelas, Bu Mirna. Bukti transfer fiktif, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan dana perusahaan untuk membayar sebagian cicilan rumah yang sedang Anda syukuri ini. Dan mengenai klien kami." Pak Haris sengaja menjeda, membuat ketegangan semakin memuncak. Semua mata tertuju pada Pak Haris. Bu Mirna dan Dodi berharap itu adalah nama rekan bisnis yang iri. Devan berharap itu adalah perusahaan kecil yang tidak seberapa. "Klien kami adalah pemilik sah dari aset dan perusahaan yang dirugikan," lanjut Pak Haris. "Dan beliau adalah Anya." Sejenak, suasana hening, hanya ada suara angin dan bisikan para tamu yang terkejut. Bu Mirna, Dodi, dan Devan serempak melebarkan mata, seolah baru saja mendengar bahasa asing. "Anya?" Bu Mirna tertawa hambar, terdengar seperti suara jeritan. "Anya? Menantu saya? Anda bercanda, Pak Haris. Dia bahkan tidak tahu bedanya aset dengan utang. Dia hanya sibuk mengurus ibunya yang sakit di rumah sakit. Mana mungkin dia klien Anda? Jangan mengada-ada." Dodi ikut histeris. "Iya. Jangan membual.
Anya itu hanya istri penurut, dia tidak punya apa-apa. Uangnya saja hanya cukup untuk bayar rumah sakit ibunya. Devan, yang selama ini diam dalam kebingungan, kini dilanda kepanikan yang sesungguhnya. Ia teringat akan ketenangan Anya, tas kecil yang hilang, dan janji aneh Anya malam sebelumnya. Anya pemilik perusahaan. Devan bergumam, merasa otaknya berhenti berfungsi. Pak Haris tetap tenang. Ia mengambil tablet dari petugas di sampingnya. Tolong, Dodi dan Bu Mirna. Kami memiliki salinan akta kepemilikan dan struktur perusahaan. Anya adalah pewaris dan pemegang saham utama dari Nusantara Property Group, perusahaan yang selama ini Anda kira hanyalah perusahaan biasa tempat Devan dan Dodi bekerja. Dodi, Anda adalah direktur keuangan, dan Anda telah menyalahgunakan posisi itu. Dodi langsung lemas. Ia menyadari kebodohannya. Selama ini, Dodi selalu meremehkan Anya, mengira suaminya, Devan, adalah yang memiliki koneksi dan kekuatan. Ia tidak tahu bahwa Anya yang selama ini mereka anggap remeh adalah bos besarnya. Bu Mirna bergegas mendekati Pak Haris. Wajahnya kini memelas, air mata mulai menggenang. Pak Haris, tolong. Saya mohon. Saya akan ganti rugi. Berapapun yang Anya minta, kami akan bayar. Jangan lakukan ini di depan tamu-tamu kami. Kami malu. Terlambat, Bu Mirna, jawab Pak Haris tegas. Keputusan ini sudah final. Klien kami sudah terlalu lama menderita. Dan penahanan Dodi adalah tindakan hukum, bukan lagi negosiasi. Saat Pak Haris berbicara, petugas keamanan mulai menempelkan stiker segel besar bertuliskan, aset sitaan, di jendela dan pintu utama rumah Dodi. Pemandangan itu sangat ironis. Syukuran itu berubah menjadi tontonan memalukan. Para tamu penting yang Bu Mirna banggakan kini berbisik-bisik sambil buru-buru meninggalkan lokasi, tidak ingin terlibat dalam skandal tersebut. Pak Jaya, pengusaha properti yang Bu Mirna banggakan, hanya menggelengkan kepala melihat arogansi Bu Mirna yang berakhir tragis. Dodi ditahan di tempat. Ia meronta, berteriak memanggil ibunya, "Bu, tolong aku. Bu, aku tidak mau dipenjara. Rumah ini, Bu, bagaimana dengan rumah ini?" Bu Mirna menangis histeris. Ia melihat rumah yang ia banggakan, yang seharusnya menjadi simbol kenaikan status sosialnya, kini disegel dan dirampas dalam sekejap mata. Devan mendekati Pak Haris dengan wajah memohon. "Pak Haris, di mana Anya? Saya suaminya. Tolong biarkan saya bicara dengannya. Ini pasti ada kesalahpahaman." Pak Haris menoleh ke Devan, tatapannya penuh penghinaan. "Anya sedang di tempat yang jauh lebih penting daripada acara konyol ini, Tuan Devan. Beliau sedang menemui ibunya yang sakit. Dan soal kesalahpahaman, Anda akan segera menerima surat gugatan cerai dari klien kami. Setelah ini, Anda tidak memiliki akses lagi ke perusahaan dan aset milik beliau." Devan langsung terduduk lemas di tangga teras. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Ia memilih memihak ibunya yang sombong, mengabaikan istrinya, hanya untuk kesenangan dan kemewahan sesaat. Ia tidak tahu bahwa selama ini, istrinya adalah sumber dari semua kemewahan yang ia nikmati, dan kini sumber itu telah ditarik kembali. Aksi penarikan itu bukan hanya tentang aset dan penahanan Dodi. Itu adalah penarikan total harga diri dan kekuasaan yang selama ini Bu Mirna dan Dodi genggam. Mereka telah dipertontonkan di depan umum, di depan tamu-tamu yang mereka banggakan, sebagai penipu dan pecundang. Sementara kekacauan terjadi di rumah Dodi, di tempat yang jauh lebih tenang, Anya duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang tangan ibunya dengan lembut. Ibu Anya tersenyum lemah. Anya melihat ponselnya. Sebuah pesan singkat dari Pak Haris, "Misi babak 1 selesai. Dodi ditahan. Rumah disegel. Keluarga Anda syok dan histeris, Bu Anya." Air mata Anya menetes. Tetapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah membalaskan rasa sakit ibunya. Ia telah membalas semua penghinaan yang ia terima. Ia mengirim satu balasan ke Pak Haris, "Lanjutkan proses gugatan cerai. Saya tidak ingin ada jejak masa lalu lagi." Anya kemudian mematikan ponselnya. Ia memandang wajah ibunya, yang kini terlihat sedikit lebih tenang. "Ibu," bisik Anya, "lihatlah putri ibu. Anya tidak lagi lemah. Sekarang,
Fokus ibu hanya pada kesehatan. Biarkan Anya yang mengurus sisanya. Malam itu, Bu Mirna dan Devan kembali ke rumah mereka dengan perasaan hancur dan malu yang tak terhingga. Mereka tidak bisa lagi masuk ke rumah Dodi. Semua karangan bunga dan catering dibongkar di tengah tatapan sinis para tetangga. Mereka kini harus menghadapi fakta. Anya adalah ratu sejati, dan mereka baru saja mengusir mahkota itu demi ipar yang penipu. Keesokan harinya setelah bencana syukuran itu, rumah Bu Mirna diselimuti keheningan yang mematikan. Devan duduk termenung di sofa yang sama tempat Bu Mirna mencaci maki Anya 2 hari lalu. Wajahnya kusut, pandangannya kosong. Bu Mirna mondar-mandir, sesekali meratap sambil memegang kepalanya. Kemarin, mereka adalah keluarga yang bangga dan berkuasa. Hari ini, mereka adalah pusat perhatian yang memalukan, diolok-olok oleh seluruh tetangga dan relasi bisnis. Prioritas Bu Mirna kini bergeser drastis dari syukuran mewah menjadi upaya penyelamatan putranya, Dodi, yang kini meringkuk di tahanan. Bu Mirna menelepon semua pengacara yang ia kenal, tetapi tidak ada yang mau mengambil kasus Dodi. Nama Anya dan Pak Haris terlalu besar, dan bukti-bukti penggelapan yang dikumpulkan oleh tim Nusantara Property Group, perusahaan milik Anya, terlalu kuat. Devan, kamu harus lakukan sesuatu, teriak Bu Mirna, suaranya serak karena menangis. Kamu harus temui Anya. Istrimu itu gila. Dia sudah menghancurkan kita. Rumah Dodi disita, Dodi dipenjara. Kita harus memohon padanya. Devan hanya menggeleng lemah. Percuma, Bu. Saya sudah coba telepon Anya ribuan kali, nomornya tidak aktif. Pak Haris juga tidak mau memberitahu di mana dia. Pak Haris bilang, proses gugatan cerai sudah dimulai. Anya sudah tidak mau melihat kita lagi. Tidak bisa begitu. Bu Mirna membentak. Kita harus menggunakan cara lain. Anya sangat mencintai ibunya. Kita harus gunakan kelemahannya itu. Bu Mirna mulai menyusun rencana licik di otaknya yang kacau. Ia tahu, satu-satunya hal yang bisa membuat Anya menghentikan proses hukum adalah jika ibunya dalam bahaya. Namun, ibunya Anya sudah dijaga ketat di rumah sakit. Bu Mirna harus menciptakan drama yang lebih besar, yang memaksa Anya muncul dan menarik gugatannya. Malam harinya, setelah Bu Mirna menghubungi beberapa kenalan lama yang bermasalah, rencana busuk itu mulai disusun. Bu Mirna berencana menciptakan skenario, drama kecelakaan palsu, yang melibatkan Devan. Tujuannya adalah membuat Anya panik, merasa bersalah, dan mau datang menemui mereka untuk negosiasi. Keesokan paginya, Devan, yang awalnya menolak rencana ibunya karena takut berurusan dengan polisi, akhirnya menyerah di bawah tekanan tangisan dan ancaman Bu Mirna. Lakukan saja, Devan. Ini satu-satunya cara. Kita akan bilang kamu sangat stres dan mengalami kecelakaan hebat saat mengejar Anya untuk memohon maaf. Anya pasti akan luluh. Bu Mirna menghubungi sebuah bengkel kenalan yang mau bekerja sama. Mereka meminta mobil Devan dirusak di bagian depan, tetapi hanya kerusakan kosmetik tanpa melukai Devan. Devan kemudian diminta untuk berbaring di rumah sakit yang berbeda dari tempat ibu Anya dirawat, dengan alasan kerahasiaan. Drama kecelakaan palsu itu pun dimulai. Bu Mirna menghubungi Lina, sahabat Anya, karena ia tahu Lina adalah satu-satunya koneksi Anya yang tersisa. Lina, tolong. Devan kecelakaan. Kecelakaan hebat. Dia sangat stres karena Anya meninggalkannya. Dia mengejar Anya dan mobilnya menabrak pembatas jalan. Devan sekarat. Cepat kasih tahu Anya. Hanya Anya yang bisa menyelamatkannya. Ratap Bu Mirna di telepon, aktingnya sempurna. Lina menerima telepon itu saat sedang menemani Anya makan siang di apartemen baru. Lina menatap Anya, raut wajahnya bingung. Bu Mirna bilang Devan kecelakaan hebat saat mengejar Bu Anya, katanya stres dan sekarat. Anya, yang selama ini terlihat tenang, mendadak menghentikan kunyahan makanannya. Matanya memicing, tidak ada sedikitpun rasa panik. Justru ada kecurigaan yang kuat. Kecelakaan? Anya tertawa sinis. Lina, kamu lupa siapa Bu Mirna dan Devan? Sejak kapan mereka menjadi orang yang jujur? Mereka tidak akan pernah berhenti berdrama untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi Bu Mirna terdengar sangat meyakinkan. Bu, kata Lina, itu karena dia sudah berakting seumur hidupnya. Lina,
Jawab Anya, nadanya datar. Jika Devan benar-benar sekarat, Bu Mirna tidak akan meneleponmu. Dia akan menelepon Pak Haris untuk memohon pencabutan laporan. Dia meneleponmu karena dia tahu kamu adalah jembatan terakhir menuju aku. Dia ingin aku panik dan datang ke sana. Anya kemudian mengeluarkan ponselnya, yang sudah ia aktifkan kembali, tetapi hanya untuk komunikasi terbatas dengan Lina dan Pak Haris. Ia segera menghubungi Pak Haris. Pak Haris, tolong cek status Devan di semua rumah sakit besar. Bu Mirna mengklaim Devan kecelakaan parah dan sekarat. Saya butuh laporan status medis yang valid, secepatnya. Tidak sampai 1 jam, Pak Haris menelepon balik. Bu Anya, saya sudah cek semua. Tidak ada nama Devan yang masuk ke IGD sebagai korban kecelakaan parah. Ada 1 nama Devan di sebuah rumah sakit swasta kelas 3, dirawat di kamar biasa, bukan ICU. Diagnosanya, kelelahan parah dan sedikit luka gores akibat benturan di mobil. Anya menghela napas panjang. Ia sudah menduganya. Baik, Pak Haris. Terima kasih. Itu sudah cukup. Anya menoleh ke Lina, menggelengkan kepala. Lihat, Lin. Sekarat, ternyata hanya luka gores dan kelelahan parah. Drama yang sangat buruk. Anya kemudian menyusun strategi balasan. Ia tidak akan datang menemui Devan atau Bu Mirna, tetapi ia akan membalikan drama mereka. Anya menghubungi Pak Haris lagi. Pak Haris, saya ingin Anda segera mengirimkan seorang notaris ke rumah sakit tempat Devan dirawat. Notaris itu harus membawa dokumen pembatalan hak waris Devan atas perusahaan. Suruh Bu Mirna menandatanganinya di sana, dengan iming-iming bahwa itu adalah berkas pencabutan tuntutan Dodi. Sekalian, saya ingin gugatan cerai Devan diajukan hari ini juga. Tidak ada penundaan. Strategi Anya adalah menanggapi drama dengan drama yang lebih besar dan menipu sang penipu. Pak Haris terkejut, tetapi kagum. Luar biasa, Bu Anya. Itu adalah manuver hukum yang cerdas. Bu Mirna pasti akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Dodi, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak waris Devan. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Mirna sedang duduk di samping Devan yang berbaring dengan perban kecil di kening dan berpura-pura kesakitan. Bu Mirna terus menangis dan meratap, memastikan perawat dan dokter mendengarnya. Ya Tuhan, Nak, Ibu akan lakukan apa saja agar istrimu yang kejam itu mau datang. Ratap Bu Mirna. Tiba-tiba, pintu kamar Devan diketuk. Masuklah seorang pria berjas rapi membawa map besar, ditemani seorang notaris. Selamat siang, Bu Mirna, sapa pria itu. Saya diutus oleh Pak Haris untuk menemui Anda terkait kasus putra Anda, Dodi. Anya meminta saya menemui Anda untuk negosiasi. Mata Bu Mirna langsung berbinar-binar penuh harapan. Ia segera melupakan Devan yang sedang sekarat. Negosiasi? Ya Tuhan, syukurlah. Apa maunya Anya? Saya akan turuti. Apakah dia mau mencabut laporan Dodi? Dia bersedia mencabut laporan Dodi dan menghentikan semua proses hukum. Jawab pria itu dengan nada meyakinkan, padahal ia hanya menjalankan skenario Anya. Tetapi ada satu syarat. Bu Mirna dan Devan harus segera menandatangani dokumen ini, yang berisi pengalihan penuh seluruh hak waris dan hak kepemilikan saham Devan di Nusantara Property Group kepada Anya secara penuh. Ini adalah jaminan bahwa kalian tidak akan lagi mengganggu aset perusahaan. Setelah ini ditandatangani, dalam 24 jam, Pak Haris akan mencabut tuntutan Dodi. Bu Mirna tidak berpikir panjang. Baginya, menyelamatkan Dodi dan harga diri keluarga adalah yang utama, apalagi ia tidak yakin seberapa besar hak waris Devan di perusahaan itu. Ia hanya tahu Dodi lebih penting saat ini. Ia mengambil pulpen dan dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen yang sebenarnya adalah penyerahan total kekuasaan dari Devan kepada Anya. Devan, tanda tangani juga, perintah Bu Mirna. Ini demi Dodi. Jangan lama-lama. Devan yang setengah sadar karena pengaruh obat bius ringan yang diminta Bu Mirna, tanpa sadar ikut membubuhkan tanda tangannya di dokumen tersebut. Setelah notaris pergi, Bu Mirna merasa menang. Nah, Devan. Sebentar lagi Dodi bebas. Istrimu tidak tahu apa-apa. Dia pikir kita akan jatuh, padahal kita bisa selamatkan Dodi. Bu Mirna tidak tahu.
Surat yang baru saja ia tandatangani itu adalah bukti dan pengakuan tersembunyi bahwa seluruh keluarga itu mengakui kekuasaan Anya dan menyerahkan hak Devan sepenuhnya. Di saat yang sama, Pak Haris tidak mencabut tuntutan Dodi. Sebaliknya, ia menggunakan dokumen yang ditandatangani Bu Mirna dan Devan sebagai penguat gugatan cerai dan pembekuan aset-aset pribadi Devan. Di apartemen, Anya menerima kabar dari Pak Haris bahwa dokumen sudah ditandatangani. Ia tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kelegaan. Drama kecelakaan palsu itu telah menjadi bumerang bagi Bu Mirna dan Devan sendiri. Babak pengumpulan bukti dan pengamanan aset telah selesai. Kini, saatnya menghadapi pengadilan. 2 hari setelah Bu Mirna dan Devan menandatangani dokumen pengalihan hak waris, keadaan tidak membaik. Dodi tetap mendekam di tahanan. Bu Mirna mulai panik. Ia berulang kali menghubungi Pak Haris, menuntut agar tuntutan Dodi segera dicabut sesuai janji. Namun, Pak Haris selalu menjawab dengan dingin, "Silakan baca kembali dokumen yang Anda tanda tangani, Bu Mirna. Itu adalah pengalihan hak, bukan perjanjian pencabutan tuntutan." Bu Mirna baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia dan Devan telah menyerahkan hak-hak waris Devan di perusahaan, hanya untuk mendapatkan janji kosong. Kemarahan Bu Mirna meledak. Ia menyeret Devan yang masih lemah pasca drama kecelakaan palsunya, untuk kembali ke rumah, yang kini terasa seperti kuburan. "Kita ditipu, Devan. Anya menipu kita. Dia mengambil semua hak warismu. Dia menipu kita demi Dodi," teriak Bu Mirna, menampar wajah Devan dengan map tebal berisi dokumen yang kini menjadi senjata makan tuan. Devan membaca dokumen itu dengan mata nanar. Ia baru menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Istri, hak waris, dan sebentar lagi, kebebasan. Karena di saat yang sama, Devan juga menerima panggilan dari Pak Haris yang menginformasikan bahwa proses gugatan cerai telah memasuki tahap mediasi. "Saya harus bicara dengan Anya, Bu. Ini tidak adil. Dia tidak berhak melakukan ini," seru Devan frustrasi. "Adil katamu?" Bu Mirna tertawa hampa. "Memangnya kita adil padanya? Kita menganggap ibunya lebih rendah dari syukuran Dodi. Kita mengusirnya, menghinanya. Kita membuat dia memilih antara kita atau ibunya yang sakit." Bu Mirna tiba-tiba terdiam, menyadari akar masalah ini. Ia menatap Devan dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. "Kamu harus datang ke mediasi itu, Devan. Minta maaf. Berlutut di depannya. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan Dodi, setidaknya kita harus menyelamatkan sisa-sisa harta yang kita miliki dari gugatan cerai Anya." Keesokan harinya, Devan datang ke kantor pengadilan untuk mediasi perceraian. Ia ditemani oleh pengacara yang ia sewa, seorang pengacara mediocre yang jelas-jelas tidak sebanding dengan reputasi Pak Haris. Di ruang mediasi, Anya sudah duduk tenang. Di sampingnya, Pak Haris tampak tegap dan siap. Anya terlihat berbeda. Ia mengenakan setelan kantor yang elegan, memancarkan aura seorang CEO yang berkuasa, bukan lagi seorang istri yang tertekan. Saat Devan dan Bu Mirna masuk, Bu Mirna memaksa ikut masuk dengan dalih sebagai wali, mata Devan langsung tertuju pada Anya. Wajah Anya datar, tanpa emosi. "Anya, sayang, tolong. Dengarkan aku," Devan memulai dengan suara memelas, mencoba membangkitkan belas kasihan Anya. "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya membiarkan ibu menghinamu. Aku tidak seharusnya mengabaikan ibumu. Tapi, tolong, kita bisa perbaiki ini. Tarik gugatan cerai ini, dan kita akan mulai lagi dari awal." Bu Mirna ikut-ikutan. "Anya, nak, ibu juga minta maaf. Ibu hilaf. Tolong, kasihanilah kami. Dodi di penjara. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Jangan ambil Devan dari kami. Kami janji akan menghormati ibumu. Kami janji akan memperlakukanmu seperti ratu." Anya tetap diam, membiarkan Pak Haris yang menjawab. "Maaf, Tuan Devan, Bu Mirna," sela Pak Haris dingin. "Klien kami sudah menutup pintu negosiasi. Gugatan cerai akan terus berlanjut. Klien kami datang ke sini bukan untuk rujuk, melainkan untuk memastikan bahwa tuntutan cerai dan tuntutan pembagian aset berjalan adil, sesuai dengan hukum." "Adil bagaimana?" bentak Devan. "Anya sudah mengambil seluruh hak warisku.
Perusahaan itu milik ayahku juga. Dia tidak bisa serakah seperti itu. Pak Haris tersenyum kecil. Ia mengambil sebuah amplop coklat besar dan meletakkannya di atas meja. Anda bilang perusahaan itu milik ayah Anda, Tuan Devan? Itu adalah asumsi yang salah. Anya akhirnya membuka suara. Suaranya rendah, tetapi penuh kekuatan. Perusahaan itu didirikan oleh almarhum ayah kandung saya, Devan. Bukan ayahmu. Kamu hanya direktur utama boneka yang saya pasang untuk menenangkan ibumu. Kamu tidak punya saham mayoritas. Kamu hanya karyawan bergaji tinggi. Semua aset dan koneksi yang kamu banggakan selama ini, semua itu adalah milik saya, yang saya kelola secara rahasia agar tidak disentuh oleh keserakahan ibumu dan Dodi. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Bu Mirna dan Devan terdiam, kaget hingga ke tulang. Mereka tidak menyangka bahwa Anya yang selama ini mereka anggap remeh adalah bos sesungguhnya, pemilik dari semua kemewahan yang mereka pamerkan. Tidak mungkin. Bohong, jerit Bu Mirna. Kalau benar, kenapa kamu sembunyikan selama ini? Kenapa kamu biarkan kami menghinamu? Anya menatap mata Bu Mirna. Karena saya mencintai Devan, Ibu. Saya berharap Devan akan membela saya, bukan aset saya. Saya berharap kalian akan melihat saya sebagai seorang manusia, bukan sebagai dompet atau pembantu. Tapi kalian tidak pernah berubah. Kalian bahkan menukar kesehatan ibu saya dengan acara syukuran. Kalian menunjukkan, ibu saya bukanlah urusan kalian. Dan sekarang, saya tunjukkan pada kalian, perusahaan saya dan hidup saya bukan lagi urusan kalian. Pak Haris kemudian membuka amplop coklat. Di dalamnya terdapat sebuah rekaman suara, yang ternyata adalah rekaman percakapan Bu Mirna dan Dodi yang dilakukan oleh Lina, menggunakan teknologi pendeteksi suara jarak jauh, saat mereka merencanakan drama kecelakaan palsu. Rekaman ini menangkap secara jelas bukti dan pengakuan tersembunyi tentang rencana licik mereka, bahkan penyesalan Dodi yang mengakui penggelapan dana. Ini adalah bukti kuat, kata Pak Haris, menekan tombol play pada alat perekam. Suara Bu Mirna yang serak karena menangis terdengar jelas, merencanakan kecelakaan palsu Devan. Suara Dodi yang merengek memohon bantuan juga terdengar, sambil mengakui bahwa ia telah menggunakan uang perusahaan untuk membeli rumah barunya. Wajah Bu Mirna dan Devan langsung memucat seputih kertas. Rekaman itu bukan hanya memaparkan kebohongan mereka, tetapi juga membatalkan semua pembelaan Devan di pengadilan. Itu adalah pengakuan yang terekam, sebuah blunder fatal yang mereka lakukan karena mengira Anya sudah tidak punya koneksi. Rekaman ini akan diserahkan ke pengadilan sebagai bukti pendukung gugatan cerai dan juga tuntutan pidana terhadap Dodi, ujar Pak Haris. Ditambah lagi, tanda tangan Anda berdua di dokumen pengalihan hak waris, yang Anda kira adalah dokumen pencabutan tuntutan, membuktikan bahwa kalian mengakui semua aset Devan berasal dari perusahaan milik Anya. Devan kini menangis terseduh-seduh. Ia merasa malu, dikhianati oleh ibu dan iparnya sendiri, dan yang terpenting, ia telah kehilangan wanita yang sebenarnya mencintainya. Anya, aku mohon. Anya menatap suaminya yang kini rapuh. Tidak ada lagi, mohon, Devan. Prioritas saya sekarang sudah jelas. Ibu saya, dan diri saya sendiri. Selamat tinggal. Anya bangkit dari kursinya, memberikan isyarat kepada Pak Haris bahwa mediasi telah berakhir. Ia meninggalkan ruangan, meninggalkan Devan dan Bu Mirna yang hanya bisa terdiam, dikelilingi oleh puing-puing kesombongan mereka. Mereka telah ditipu habis-habisan oleh seorang wanita yang mereka sebut lemah, dan pengakuan tersembunyi yang terekam itu akan menjadi mahkota kehancuran mereka. 2 minggu berlalu sejak mediasi perceraian yang gagal total itu. Devan dan Bu Mirna hidup dalam isolasi sosial. Dodi masih mendekam di tahanan, dan upaya Bu Mirna untuk membebaskannya selalu terbentur tembok tebal bernama Pak Haris. Rumah mereka yang tadinya penuh tawa sombong kini terasa dingin dan sepi. Mereka dikucilkan oleh relasi bisnis dan tetangga, yang sudah mendengar berita memalukan tentang syukuran rumah palsu dan penahanan Dodi. Bu Mirna, yang dilanda frustrasi dan kemarahan, memutuskan untuk mengambil tindakan nekat. Ia berencana mengadakan acara amal kecil-kecilan di rumahnya, mengundang beberapa wartawan dan tokoh masyarakat yang masih memiliki sedikit rasa kasihan padanya. Tujuannya adalah untuk menarik simpati publik, memutarbalikkan cerita,
dan membuat seolah-olah Anya adalah menantu kejam yang tega menghancurkan keluarga suaminya di saat ibu Anya sedang sakit. Bu Mirna berharap, tekanan publik akan memaksa Anya mencabut gugatan cerai dan melepaskan Dodi. Maka, diselenggarakanlah acara doa bersama dan amal yang dipaksakan di rumah Bu Mirna. Bu Mirna tampil di depan media dengan wajah penuh air mata palsu, meratap tentang penderitaan yang ia alami karena difitnah oleh menantunya sendiri. Devan berdiri di sampingnya, tampak rapuh dan menyesal, sesekali mengangguk membenarkan ucapan ibunya. Mereka tidak tahu bahwa langkah nekat mereka adalah sebuah kesalahan fatal, karena semua yang mereka lakukan berada dalam pengawasan ketat Anya dan timnya. Anya, yang kini sepenuhnya fokus pada bisnis dan perawatan ibunya, diinformasikan oleh Lina tentang rencana Bu Mirna. Lina mengirimkan rekaman siaran langsung acara amal itu. Bu Anya, Bu Mirna sedang beraksi. Dia bilang ibu adalah menantu durhaka yang tega menghancurkan suaminya sendiri, lapor Lina dari kantor. Anya mendengarkan dengan tenang. Ia tersenyum tipis. Sempurna, Lina. Mereka telah membuat panggung untukku. Rencana Anya adalah melakukan pengungkapan di tengah perayaan. Sebuah konfrontasi publik yang akan membongkar semua kebohongan Bu Mirna dan membalikan simpati masyarakat 180 derajat. Anya segera menghubungi Pak Haris. Pak Haris, saatnya kita tampil. Siapkan konferensi pers darurat. Saya ingin dilakukan di kantor pusat Nusantara Property Group, hari ini juga, bersamaan dengan acara Bu Mirna. Di rumah Bu Mirna, suasana haru palsu mencapai puncaknya. Wartawan sibuk mengambil gambar Bu Mirna yang sedang berpura-pura menyeka air mata. Tiba-tiba, seorang tokoh masyarakat yang hadir di sana menerima telepon dari asistennya. Wajahnya langsung berubah tegang. Ada apa, Pak? Bisik Bu Mirna. Bu Mirna, ada berita besar. Anya, menantu Anda, sedang mengadakan konferensi pers mendadak di kantor pusat Nusantara Property Group, jawab pria itu dengan suara tertahan. Dan dia mengklaim bahwa acara amal ini adalah settingan. Seketika, perhatian semua orang di ruangan itu beralih dari Bu Mirna ke ponsel mereka. Beberapa wartawan mulai memeriksa berita daring. Mereka menemukan link live streaming dari konferensi pers Anya. Di layar besar kantor Nusantara Property Group, Anya duduk tegar diapit oleh Pak Haris dan Lina. Di belakangnya, logo perusahaan yang megah terpampang jelas. Anya terlihat cantik, kuat, dan penuh integritas. Selamat siang, hadirin sekalian, sapa Anya dengan suara berwibawa, membuka konferensi pers. Saya Anya, CEO dan pemegang saham utama dari Nusantara Property Group. Saya mengadakan konferensi pers ini untuk mengklarifikasi drama yang sedang berlangsung di rumah mertua saya, Bu Mirna. Saat Anya berbicara, semua wartawan di acara amal Bu Mirna langsung mengarahkan kamera mereka ke layar ponsel dan tablet mereka, mengabaikan Bu Mirna. Bu Mirna mengklaim saya adalah menantu durhaka. Itu benar, kata Anya, mengakui dengan tenang. Saya memang menghancurkan kebohongan dan kesombongan mereka. Saya menghancurkan rumah yang dibangun dari uang curian. Saya memenjarakan ipar saya, Dodi, karena menggelapkan dana perusahaan yang dibangun oleh almarhum ayah kandung saya. Pengungkapan pertama, Anya bukan sekadar istri, melainkan CEO perusahaan besar. Anya kemudian melanjutkan dengan menunjukkan bukti. Hari ini, saya ingin memperlihatkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ini adalah rekaman audio yang saya dapatkan saat Bu Mirna dan Devan merencanakan drama kecelakaan palsu Devan. Tujuannya adalah memeras saya, memaksa saya mencabut tuntutan Dodi. Di tengah rekaman ini, kalian akan mendengar pengakuan tersembunyi Dodi tentang penggelapan dan bagaimana Bu Mirna mendesak Devan untuk mengorbankan saya demi Dodi. Pak Haris kemudian memutar rekaman audio yang sama persis dengan yang diperdengarkan di ruang mediasi. Suara Bu Mirna dan Dodi yang serak dan penuh kepalsuan itu menggema, membongkar semua kebohongan mereka. Kemudian, Pak Haris menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Bu Mirna dan Devan di rumah sakit, yang membuktikan pengalihan hak waris Devan kepada Anya. Dokumen ini, yang ditandatangani oleh Bu Mirna dan Devan, secara hukum membuktikan bahwa mereka mengakui semua aset yang mereka nikmati berasal dari perusahaan milik klien kami, jelas Pak Haris. Mereka rela mengorbankan hak waris Devan demi menyelamatkan Dodi, membuktikan bahwa prioritas mereka adalah keserakahan, bukan keadilan.
Bagian paling menyentuh adalah ketika Anya berbicara tentang ibunya. 2 minggu lalu, ibu saya terbaring sakit di rumah sakit. Saat saya meminta izin untuk menjenguk dan merawatnya, Bu Mirna dengan angkuh dan sombong berkata, "Iparmu adalah prioritas keluarga. Daripada jenguk ibumu yang di rumah sakit." Kalimat itu adalah awal dari akhir bagi mereka. Mereka memilih memuja kesombongan dan kebohongan, sementara saya memilih membela ibu saya. Anya kemudian mengakhiri dengan pesan emosional. "Saya menceraikan Devan bukan karena saya tidak mencintainya, tetapi karena dia membiarkan saya dihina dan memilih kesombongan ibunya daripada harga diri saya. Dan hari ini, saya tegaskan, saya tidak akan pernah menarik tuntutan terhadap Dodi. Mereka harus belajar bahwa harga diri dan kesehatan orang tua tidak bisa ditukar dengan uang curian dan drama palsu." Di rumah Bu Mirna, acara amal itu berubah menjadi bencana total. Semua orang menyaksikan pengungkapan di tengah perayaan yang dilakukan Anya melalui layar kecil mereka. Bu Mirna yang tadinya menangis, kini berubah menjadi merah padam karena malu dan marah. Reputasinya hancur berkeping-keping di depan umum. Wartawan segera meninggalkan acara Bu Mirna, berbondong-bondong menuju kantor Nusantara Property Group untuk meliput konferensi pers Anya secara langsung. Devan berdiri di sana, menyaksikan istrinya, yang selama ini ia remehkan, menginjak-injak harga dirinya di depan seluruh kota. Ia baru menyadari bahwa Anya tidak hanya mengambil asetnya, tetapi juga merampas seluruh narasi hidupnya. Bu Mirna berteriak histeris, menunjuk ke layar. "Dasar wanita kejam. Licik. Aku akan tuntut dia balik. Dia sudah menghancurkan kita." Namun, teriakannya hanya disambut oleh keheningan para tamu yang kini memandangnya dengan jijik dan kasihan. Bu Mirna telah kalah total. Panggung yang ia buat untuk memohon simpati, kini digunakan Anya untuk menghancurkannya. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, gelombang dukungan terhadap Anya membanjiri media sosial dan pemberitaan nasional. Citra Bu Mirna dan Devan runtuh total. Publik melihat Anya sebagai simbol istri yang kuat, yang berani melawan arogansi dan keserakahan demi harga diri dan orang tua. Sementara itu, Bu Mirna dan Devan tidak lagi berani keluar rumah. Mereka bagaikan tikus yang terperangkap dalam kemewahan yang kini terasa menjijikan. Bu Mirna, yang sudah kehilangan segalanya, Dodi dipenjara, rumah Dodi disita, dan reputasinya hancur, kini mengalihkan seluruh amarahnya kepada Devan. "Ini semua salahmu, Devan," teriak Bu Mirna, melempar vas bunga mahal hingga pecah berantakan di lantai marmer. "Kalau saja kamu punya keberanian membela istrimu sejak awal, dia tidak akan menjadi monster seperti ini. Kamu pengecut. Kamu yang membuat kita kehilangan segalanya." Devan hanya bisa meringkuk. Penyesalan menggerogoti dirinya. Ia sadar, ibunya benar. Ia adalah sumber kelemahan yang membuat ibunya semakin sombong dan Anya semakin terluka. "Aku tahu, Bu. Aku salah. Tapi Anya juga keterlaluan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan." "Menjelaskan apa?" Bu Mirna mendesis. "Menjelaskan bahwa kamu membiarkan ibuku menghinanya di depan mata? Menjelaskan bahwa kamu memilih iparmu yang penipu itu daripada istrimu yang ternyata adalah bosmu sendiri? Sudah terlambat, Devan. Kita harus mencari cara lain untuk membebaskan Dodi." Di saat Bu Mirna sibuk merencanakan langkah hukum balasan yang mustahil, Pak Haris sedang bergerak cepat. Setelah konferensi pers, Pak Haris segera mengajukan tuntutan baru yang lebih berat. Selain gugatan cerai dan pembekuan aset, Pak Haris mengajukan tuntutan pidana terhadap Devan. Tuntutan ini bukan hanya atas keterlibatannya dalam kasus penggelapan Dodi, melainkan juga atas dugaan penyalahgunaan dana dan manipulasi saham kecil di perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Devan selama menjabat sebagai Direktur Utama Boneka. Devan selama ini mengira bahwa karena ia adalah suami Anya, ia kebal hukum. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat tanpa persetujuan Anya, sudah dicatat dan dianalisis oleh Lina dan tim forensik accounting Anya. Pagi itu, saat Bu Mirna sedang mencoba menghubungi pengacara lain yang tersisa, bel rumah mereka berbunyi dengan keras. Devan yang membukakan pintu. Di hadapannya, berdiri 2 petugas polisi berseragam lengkap, didampingi oleh seorang pria yang Devan kenali sebagai asisten Pak Haris. Ekspresi petugas itu sangat serius.
Dengan ini kami laksanakan surat perintah penahanan atas nama Devan, kata salah satu petugas dengan suara lantang dan resmi, membuat jantung Devan langsung mencelos. Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam kasus penggelapan dana dan manipulasi aset perusahaan. Devan gemetar. Tunggu. Saya tidak tahu apa-apa. Itu semua Dodi. Saya tidak bersalah. Semua bukti sudah kami miliki, Tuan Devan, termasuk rekaman pengakuan Anda dan Bu Mirna, balas petugas itu, sambil memborgol tangan Devan. Bu Mirna, yang mendengar keributan itu, berlari panik ke pintu. Melihat Devan diborgol, ia menjerit histeris. Ini adalah mimpi buruk yang berulang. Pertama Dodi, kini Devan. Tidak. Lepaskan anak saya. Dia tidak bersalah. Ambil saya saja. Jangan ambil Devan. Bu Mirna meronta, mencoba meraih Devan, tetapi dihalangi oleh petugas. Devan menatap ibunya dengan tatapan penuh keputusasaan dan penyesalan. Bu, maafkan aku, Bu, aku tidak bisa menjagamu. Di tengah keributan itu, asisten Pak Haris maju, menyerahkan sebuah amplop kepada Bu Mirna. Ini adalah dokumen gugatan cerai final dari Nyonya Anya, Bu Mirna. Nyonya Anya hanya ingin memastikan bahwa segala hal yang menghubungkannya dengan keluarga ini terputus secara hukum. Bu Mirna membuka amplop itu dengan tangan gemetar, melihat nama Anya dan Devan di sana, kini dipisahkan secara permanen. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung di depan pintu rumahnya. Ia telah kehilangan kedua putranya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, semua karena kesombongan dan kebutaannya sendiri. Tuntutan hukum Anya telah menjerat mereka semua. Sementara Devan dibawa pergi, pikiran Bu Mirna kembali kepada Anya. Wanita yang ia hina, yang ibunya ia anggap tidak penting, kini telah menjadi algojo yang menghancurkan semua yang ia banggakan. Di saat yang sama, Anya sedang berada di rumah sakit, merayakan sedikit kemajuan dalam pemulihan ibunya. Lina datang membawa kabar terbaru tentang penahanan Devan. Bu Anya, Devan sudah ditahan. Proses hukum berjalan cepat, berkat bukti-bukti yang kuat dari kita, lapor Lina. Anya hanya menghela napas panjang. Tidak ada rasa senang yang berlebihan. Hanya kelegaan. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi Devan. Bahwa diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi juga merupakan sebuah kejahatan. Ibu Anya, yang sudah lebih kuat, memegang tangan Anya. Anya, ibu bangga padamu. Kamu tidak hanya kuat, kamu juga berani. Kamu telah melakukan yang benar. Anya menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Semua ini untuk ibu. Mereka membuat ibu memilih, dan saya memilih ibu. Dengan penahanan Devan, babak ini mencapai klimaks emosional. Bu Mirna ditinggalkan sendiri, menghadapi kenyataan bahwa ia adalah sumber malapetaka bagi keluarganya. Ia kini harus menghadapi tuntutan hukum sendirian. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dari siapapun. Seluruh kota tahu bahwa keluarga yang dulunya sombong itu, kini hancur berkeping-keping, karena keserakahan dan perlakuan buruk terhadap menantunya. Anya, di sisi lain, berhasil mengamankan dirinya, ibunya, dan perusahaannya. Dengan Devan dan Dodi di tahanan, tidak ada lagi ancaman yang bisa mereka berikan. Proses hukum akan berjalan, dan kebebasan Anya sudah di depan mata. Setelah penahanan Devan, Bu Mirna benar-benar sendirian. Rumah yang dulunya penuh dengan pernak-pernik mewah kini terasa kosong dan menyeramkan. Ia tidak punya uang tunai yang cukup, karena semua rekening perusahaan sudah dibekukan oleh Anya melalui Pak Haris. Ia bahkan kesulitan membayar pengacara yang tersisa untuk mengajukan banding. Semua orang menjauhinya. Para tetangga yang dulunya Bu Mirna ajak bergosip, kini menghindarinya. Ia tidak punya pilihan lain selain mencoba menghubungi Anya lagi. Tetapi ponsel Anya tetap mati untuk panggilan yang tidak dikenal. Bu Mirna tahu, satu-satunya jalan menuju Anya adalah melalui Lina, sahabat Anya. Bu Mirna berhasil mendapatkan nomor telepon kantor Lina di Nusantara Property Group, menggunakan koneksi lamanya. Ia menelepon berulang kali, hingga akhirnya Lina mengangkat. "Halo, ini dengan Lina?" tanya Bu Mirna. Suaranya kini tidak lagi sombong, melainkan putus asa dan serak. Lina, yang sedang sibuk mengatur berkas perusahaan, terkejut mendengar suara Bu Mirna.
Ya, ini Lina. Ada apa, Bu Mirna? Lina, tolong aku. Aku mohon. Bu Mirna langsung menangis terseduh-seduh tanpa basa-basi. Aku ingin bicara dengan Anya. Aku ingin memohon ampun padanya. Aku sudah tidak kuat. Lina, kedua anakku di penjara, aku sendirian. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lina menarik napas panjang. Ia tahu ini adalah akting, tetapi nada keputusasaan Bu Mirna kali ini terasa nyata. Maaf, Bu Mirna. Bu Anya sedang fokus pada pemulihan ibunya dan pekerjaan. Beliau tidak mau diganggu. Tolong, Lina. Aku janji ini yang terakhir. Aku hanya ingin bertemu denganmu kalau begitu. Aku ingin memberikan pengakuan. Aku akan mengakui semua kesalahanku di depanmu. Tolong bantu aku, Lina. Demi Tuhan, aku hanya ingin bertemu sekali saja. Ratap Bu Mirna. Awalnya, Lina menolak. Tetapi ia segera menghubungi Anya. Anya mendengarkan cerita Lina dengan tenang. Lina, temui dia, kata Anya. Tapi bukan untuk negosiasi. Temui dia sebagai saksi. Biarkan dia mengeluarkan semua penyesalan dan pengakuan yang selama ini ia sembunyikan. Itu akan menjadi penutup yang sempurna sebelum sidang perceraian final. Lina setuju. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe sepi yang berada jauh dari rumah Bu Mirna. Saat Lina tiba, Bu Mirna sudah duduk di sana, terlihat jauh berbeda. Pakaiannya lusuh, wajahnya kuyu tanpa riasan, dan matanya bengkak. Ini adalah pertama kalinya Lina melihat Bu Mirna yang tidak bersembunyi di balik topeng kesombongannya. Bu Mirna segera menarik kursi Lina dan meraih tangan sahabat Anya itu. Lina, terima kasih. Terima kasih kamu mau datang. Bu Mirna, saya datang bukan sebagai wakil Anya, tetapi sebagai teman yang mendengarkan. Anda punya waktu 15 menit. Katakan apa yang ingin Anda katakan, ujar Lina tegas, menarik tangannya. Bu Mirna mulai menangis terseduh-seduh. Pengakuan itu mengalir deras. Aku minta maaf. Lina, aku minta maaf pada Anya. Aku tahu aku keterlaluan. Aku terlalu sombong. Aku pikir uang adalah segalanya. Aku pikir Anya hanya menantu bodoh yang bisa aku injak-injak. Aku salah tentang ibunya, Lina. Aku seharusnya tidak pernah mengatakan bahwa acara Dodi lebih penting daripada kesehatan ibu Anya. Aku benar-benar menyesal. Sekarang, Dodi di penjara, Devan juga di penjara. Anak-anakku hancur. Aku tidak tahu Anya sekuat itu, Lina. Aku tidak tahu dia adalah bos di perusahaan itu. Aku tidak tahu dia punya koneksi seperti Pak Haris. Aku pikir, dia hanya ibu rumah tangga biasa yang bisa aku usir seenaknya. Lina mendengarkan dengan tatapan datar. Ia tidak menyela, ia membiarkan Bu Mirna menumpahkan semua rasa bersalah dan penyesalannya. Bu Mirna tidak hanya menyesali perbuatannya pada Anya, ia juga menyesali bagaimana ia membesarkan kedua putranya. Aku membesarkan Dodi menjadi penipu dan Devan menjadi pengecut. Aku yang menghancurkan mereka. Aku yang membuat mereka berpikir bahwa uang curian lebih mulia daripada harga diri dan keluarga. Bu Mirna memukul meja dengan frustrasi. Aku memohon, Lina, tolong sampaikan pada Anya. Aku tidak meminta dia mencabut tuntutan Dodi. Aku tidak meminta dia menarik gugatan cerai Devan. Aku hanya ingin dia memaafkanku. Aku hanya ingin tahu, apakah ibunya baik-baik saja. Air mata Lina mulai menetes. Bukan karena kasihan pada Bu Mirna, tetapi karena kelegaan. Penyesalan ini sudah lama harus diucapkan. Ibu Anya baik-baik saja, Bu Mirna, jawab Lina dengan suara lembut, tetapi tegas. Berkat perawatan terbaik dari Bu Anya, beliau sudah pulih dan bahkan sudah bisa berjalan-jalan di taman rumah sakit. Beliau selalu mendoakan Bu Anya. Mendengar kabar itu, Bu Mirna menangis semakin keras. Kali ini air mata penyesalan yang tulus. Syukurlah ibu Anya baik-baik saja. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tidak akan pernah melupakan kesalahanku ini. Lina kemudian mengeluarkan ponselnya. Bu Mirna, saya harap Anda tulus dengan pengakuan ini. Saya akan merekamnya. Lina merekam beberapa kalimat penutup dari Bu Mirna, di mana Bu Mirna mengakui bahwa semua tuduhan terhadap Anya adalah bohong,
dan bahwa Devan dan Dodi pantas menerima hukuman atas perlakuan buruk dan kejahatan mereka. Setelah rekaman selesai, Bu Mirna mendekat. "Lina, satu hal lagi. Aku mohon, tolong sampaikan pada Anya, dia adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aku berharap dia bisa bahagia." Lina mengangguk. "Saya akan sampaikan, Bu Mirna. Tapi Anda juga harus ingat, kebahagiaan sejati dimulai dari pertanggungjawaban. Anda harus bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan." Lina meninggalkan kafe itu dengan perasaan campur aduk. Ia segera mengirimkan rekaman pengakuan Bu Mirna kepada Anya. Anya mendengarkan rekaman itu di samping ibunya. Ia tidak tersenyum kemenangan, melainkan menghela napas panjang. "Selesai, Bu." Mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka. Ibu Anya tersenyum, memegang tangan Anya. "Sekarang, Nak, bebaskan dirimu sepenuhnya. Saatnya kamu bahagia." Rekaman pengakuan dan permohonan ampun di depan Lina ini menjadi bukti pamungkas di pengadilan. Ini adalah pengakuan tersembunyi terakhir yang dibutuhkan Anya. Babak pertarungan sudah selesai. Kini, tiba saatnya untuk awal yang baru. 6 bulan telah berlalu. Hidup bagi Anya kini berputar 180 derajat. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi cemoohan, dan yang paling penting, tidak ada lagi dilema antara suami dan ibu kandung. Sidang perceraian Anya dan Devan berjalan lancar dan cepat. Berkas gugatan cerai Anya diperkuat oleh rekaman audio Bu Mirna, pengakuan lisan Bu Mirna kepada Lina di kafe, dan dokumen pengalihan aset yang ditandatangani Devan sendiri. Pengadilan secara resmi mengabulkan gugatan cerai Anya. Anya kembali menyandang status sebagai wanita merdeka, sepenuhnya bebas dari belenggu keluarga yang penuh kesombongan itu. Setelah resmi bercerai, Anya tidak lagi membagi fokusnya. Ia sepenuhnya mendedikasikan diri pada Nusantara Property Group, perusahaan yang didirikan mendiang ayahnya. Dengan bantuan Pak Haris di ranah hukum dan Lina di bidang operasional, Anya merevolusi perusahaan. Ia membersihkan semua praktik kotor yang ditinggalkan oleh Dodi dan para kroninya. Di bawah kepemimpinan Anya, perusahaan tidak hanya bersih, tetapi juga berkembang pesat. Proyek-proyek baru bermunculan, dan namanya diakui di kalangan bisnis sebagai CEO muda yang visioner, tangguh, dan berintegritas. Ia membangun kantor pusat baru, dengan desain yang menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi, sebuah antitesis dari sifat tertutup dan licik keluarga mantan suaminya. Hal paling membahagiakan adalah kondisi ibu Anya. Berkat perawatan terbaik dan yang terpenting, ketenangan hati melihat putrinya bahagia dan dihargai, kesehatan ibu Anya pulih total. Mereka pindah dari apartemen sementara ke rumah baru Anya yang tenang, dikelilingi taman asri yang jauh dari hiruk-pikuk pameran kemewahan palsu. Ibu Anya kerap duduk di taman, menikmati sisa hidupnya dengan damai, selalu tersenyum setiap kali melihat pencapaian putrinya. Bagi Anya, inilah istana sejatinya, dibangun bukan dari uang curian, tetapi dari cinta dan harga diri. Bagaimana dengan nasib mereka yang sombong? Dodi dijatuhi hukuman penjara. Kejahatannya dalam penggelapan dana perusahaan tidak termaafkan. Ia harus mendekam di balik jeruji besi, membayar mahal atas keserakahan dan kesombongannya. Devan juga dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan, atas keterlibatannya yang pasif dan manipulasi saham kecil di perusahaan. Di penjara, Devan akhirnya memiliki waktu untuk merenung. Ia menyadari betapa bodohnya ia, yang memilih ketaatan buta pada ibunya daripada dukungan sejati pada istrinya. Ia teringat kata-kata terakhir Anya di ruang mediasi, tentang bagaimana ia membiarkan Anya dihina dan mengabaikan ibunya. Penyesalan itu datang terlambat dan menggerogoti dirinya setiap hari. Sementara itu, Bu Mirna adalah yang paling terpukul. Setelah kedua putranya dipenjara, ia harus menjual rumah mewah peninggalan suaminya untuk melunasi utang-utang yang menumpuk. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang ia puja. Semua temannya menjauh. Ia menjadi paria di lingkungannya sendiri. Suatu sore, saat Bu Mirna sedang menunggu angkutan umum, Lina tak sengaja melewatinya. Lina menghentikan mobilnya, merasa iba melihat kondisi mantan mertua sahabatnya itu. Bu Mirna mengenali Lina. Ia segera mendekat ke jendela mobil, wajahnya tertunduk malu. "Lina?" Suara Bu Mirna nyaris tak terdengar. Aku ingin minta maaf lagi.
Aku sudah tahu sekarang. Aku benar-benar menyesal. Lina menatapnya. Saya sudah sampaikan permohonan maaf Anda kepada Bu Anya, Bu Mirna. Bu Anya sudah memaafkan Anda. Tapi bukan berarti Bu Anya akan menarik kembali tuntutan hukum. Anda harus menjalani konsekuensi atas perbuatan Anda. Aku mengerti, Bu Mirna mengangguk. Aku hanya ingin tahu, apakah Anya benar-benar bahagia? Lina tersenyum. Senyum tulus yang Bu Mirna tidak pernah miliki. Bu Anya lebih dari bahagia, Bu Mirna. Beliau kini menjadi ratu di istana sejatinya. Beliau tidak lagi butuh pengakuan atau pujian dari siapapun. Ibu Anya sehat, perusahaan sukses, dan beliau hidup dengan harga diri. Mendengar itu, air mata Bu Mirna menetes. Air mata penyesalan sejati. Ia mengangguk lemah, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Anya tidak pernah kembali ke kehidupan mereka. Ia menjalani hidupnya yang baru, hidup yang ia perjuangkan dengan air mata, kesabaran, dan keberanian. Ia menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Ia tidak lagi mencari cinta dari seorang pria, melainkan menemukan kekuatan dari dirinya sendiri. Akhir yang baru ini bukanlah kisah balas dendam yang penuh amarah, melainkan kisah tentang kebangkitan seorang wanita yang harga dirinya direnggut, tetapi berhasil merebutnya kembali dengan elegan. Anya, kini berdiri tegak, mengenakan mahkota kebebasan yang terbuat dari keberanian dan integritas. Ia membuktikan bahwa prioritas sejati dalam hidup bukanlah kemewahan palsu, melainkan keluarga yang tulus dan harga diri yang tak ternilai harganya. Halo sahabatku, kita telah sampai di akhir kisah yang menguras emosi ini. Sungguh akhir yang memuaskan melihat Anya berdiri tegak, bukan? Kisah Anya mengajarkan kita satu hal penting. Harga diri dan orang tua bukanlah komoditas yang bisa ditukar dengan kesombongan dan kemewahan palsu. Pesan moral. Utamakanlah harga diri dan kebahagiaan sejati. Kesombongan dan prioritas yang salah akan membawa kehancuran. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah seru channel Cerita Momo berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.